Kembali lagi bersama kami di Mawas TV. Oke, pada hari ini kita kedatangan Romo favorit kita di Salib Suci yang ya cukup gembira orangnya ya, dan banyak tersenyum kepada umat-umat Salib Suci, dan ini mungkin kesenangannya para umat kayaknya. Kita perkenalkan Romo Agustinus Hutri. Bagaimana Romo? Sehat? Luar biasa. Wah, kayaknya suaranya agak bindeng-bindeng kayak gitu. Kayaknya pilek ini kayaknya. Pilek setelah 3 hari suci langsung. Setelah 3 hari suci langsung sakit ya Romo ya? Ya kayaknya kan konser kebanyakan. Konser 3 hari berturut-turut kan. Udah mulai dari Minggu Palma sampai Kamis Putih. Kamis Putih sampai Jumat Agung. Tapi untung Jumat Agung enggak ya Romo ya? Enggak pasio Romo ya? Iya, karena udah pasio artinya masih dibantu Romo Frans kan? Masih dibantu Romo Frans untuk. Tapi Sabtu Vigili ya, Romo nyanyi. Oke, Romo. Kan ini kan kabarnya Romo ini kayaknya akan meninggalkan kita ini Romo. Wah. Banyak ini Romo, safari misa di beberapa lingkungan ya Romo ya? Iya, benar. Itu terakhir ini di mana Romo? Sebelum Paskah ini Romo? Di wilayah mana? Kemarin itu semalam kita di lingkungan Arnoldus. Oh, Arnoldus. Ya, baru semalam di lingkungan Arnoldus ya. Ya. Tanggal 21 ya kemarin. 21 di Arnoldus. Oh, itu sebelum perjalanan safari. Misa safari yang sebenarnya sudah digadang-gadang itu sudah harus berjalan, bukan baru sekarang. Iya. Ya karena ini kan sebenarnya kerinduan umat, sesungguhnya umat sangat merindukan untuk Romo bisa turun ke bawah, ya, untuk menyapa umat, dan itu dipertegas lagi pada saat pleno DPP kemarin dileduk pengurus yang baru, maka coba kita ambil inisiatif seperti ini, dan ya pas kebetulan bersamaan dengan kegiatan misa ini, safari, dialog, ya, maka kita mengadakan demikian. Seperti itu. Oke, Romo. Banyak sekali Romo. Kemarin itu saya itu mencoba untuk menggali-gali profil Romo Hutri ini seperti apa. Ngulik-ngulik. Saya ulik-ulik ini Romo ya. Iya. Ternyata Romo ini ternyata konten kreatornya ya Romo, Fresh Juice ya. Itu gimana Romo ceritanya Romo? Kok bisa sampai di Fresh Juice ini Romo? Nah gini, kalau mau dikatakan konten kreator bisa iya, ya, bisa juga enggak gitu loh. Karena memang yang pemilik Fresh Juice itu kan Ko Yofi Setiawan, umat paroki Efik Skuter di Bali. Dan memang saya kan pernah bertugas di Denpasar, khususnya Denpasar selama hampir 3 tahun. 3 tahun lah seperti itu. Lalu memang pada saat itu Yofi Setiawan ini masih menjadi ya seperti Anda lah, anak-anak muda yang aktif sekali di PDKK. Karena kebetulan dia pemusik, pengarang lagu, penyanyi, ya pembawa firman yang bagus sekali, dan bakatnya luar biasa. Bahkan misalnya kita mengadakan konvenas ya, karismatik nasional pun dia tampil, dia menjadi seorang pembicara yang menurut saya bagus gitu. Bakat public speaking-nya bagus, pewartanya bagus. Maka coba ya, gimana ya kalau kita membuat semacam pewartaan lewat media, ya kan Bapak Suci juga minta kita merasuk lewat media seperti begitu. Lah tapi di Denpasar waktu itu justru saya belum, ibaratnya walaupun sudah ditawari, ayo mau ikut loh, kok saya belum tergerak gitu loh, belum tergerak karena memang mungkin kesibukan yang lumayan ya, karena ngajar di seminari, ngurusi komisi di Uskupan, di paroki. Makanya rasa-rasanya dan juga kegiatan lain, rasa-rasanya aduh tambah lagi dengan tugas ini lah om piye caranya ya, pasti ribet itu ya. Lah akhirnya memang saya baru bergabung bersama dengan Ko Yofi ini justru setelah saya kembali dari Roma. Setelah saya kembali studi dari Roma, berarti tahun 2013-an itu baru saya mulai bergabung bersama dia. Tapi baru mengenal Fresh Juice ya,
dan juga dengan para pewarta di Verejus itu, baik romo-romonya, awam, bapak ibu ya, para pewarta itu, dan termasuk Koyofi sama Cina Tasanya sudah lama, istrinya udah lama banget gitu. Ya, jadi akhirnya ya dicemplungkan sekalian ya, pikir saya kalau SPD kan, Serikat Sabdala ya, mengapa enggak gitu loh. Ya, betul. Jadi sekalian masuk di dalam, seperti itu. Oh, berarti dari Roma itu langsung bertugas di Denpasar berarti Romo? No, jadi saya dari, ya sebenarnya kalau mau ceritakan ada panjang. Setelah habis langsung ke Kalimantan Barat ya, Kusupan Sanggal. Oke. Habis tahun 2004 langsung menuju ke Kalimantan Barat, Paroki Meliau namanya. Meliau di Kusupan Sanggal, di peta ada kok. Coba dilihat jam bikin Meliau itu di mana ya? Ya ini kan jauh banget gitu ya. Jauh dari kota berarti? Oh, jauh dong. Ini bukan di pusat kota, anggaplah di kecamatan gitu ya. Jadi Meliau itu kecamatan. Jauh sekali. Jadi memang rata-rata pelayanan kita ke kampung. Ya. Nah dari Meliau itu baru saya pindahlah ke Kusupan Denpasar. Oh. Dari 2009 tuh masuk di Denpasar. Masuk ke kota itu ya, Mbak ya? Masuk ke kota lah gitu loh. Iya. Ya, wajah mulai ke kota-kotaan ya, gitu. Wajah mulai ke kota-kotaan di situ, situasi. Iya. Lah baru tahu tentang Bali, Denpasar itu gimana masuk dalam situasi itu. Dari Denpasar menuju ke Roma untuk studi lanjut. Ya, studi lanjut. Dari Roma kembali langsung ke Batu Malang. Oke. Ya toh? Iya. Dari Batu Malang baru nanti tahun 2020 saya pindah ke Soferdi Surabaya. 1,5 tahun di sini Surabaya, ya pusat SPD di Majapahit ya, di istimewa di samping katedral itu. Lalu selanjutnya tahun 2021 ya 6 September saya masuk Paroki Salib Suci. Jadi ceritanya begitu. Iya, agak panjang ternyata. Agak panjang ya. Panjang banget. Itu sudah dipersingkat loh itu deh. Itu dipersingkat ya, Pak. Itu dipersingkat ya, Pak. Singkat. Gak apa-apa, Bu. Ini mau 1 jam, mau berapa jam terserah Romo ini. Ini pokoknya podcast penyanyi Romo ini, Pak. Aku udah lama menunggu momen ini loh. Unlimited. Tuh. Udah nunggu momen ini loh. Iya, itu ketuanya itu gak tahu Romo. Gak mau itu. Ketuanya. Sejak ini baru ketua lama diundang aku nih gini. Oh iya gitu. Oke. Gitu ceritanya. Wah, ceritanya gitu ya. Tapi perasaannya Romo waktu pertama kali mendengarkan, oke, tugas di Salib Suci. Perasaannya pertama kali itu apa Romo? Pertama kali itu. Atau sebelumnya Romo Hutrin sudah mengenal Salib Suci itu seperti apa? Lingkungannya. Pertanyaan itu yang pas sebenarnya. Sebenarnya Salib Suci ini sudah menjadi tempat di mana kita sering datang. Oke. Nah, Romo-Romo SPD sering datang, Fraturat SPD sering datang, sehingga sebenarnya Salib Suci ini bukan asing untuk saya. Oke. Bukan asing untuk saya. Tetapi tidak pernah berpikir sama sekali bahwa nanti akan bertugas di paroki ini. Bahkan umatku tidak pernah berpikir. Ya. Kok Romutin ke sini gitu loh. Iya. Loh, aku kok dalam hati, loh maksudnya apa? Nah, itu kan. Jadi lalu kan jadi terjadi. Lalu. Itu yang terjadi. Iya. Maka kalau ditanya perasaannya apa Romo ketika Romo pertama kali diminta ke Salib Suci? Perasaan yang pertama adalah yang paling kuat muncul di pikiran saya dan seluruh perasaan saya adalah bahwa loh, kok harus ke Salib Suci gitu? Iya. Bertanya, tapi di satu sisi juga saya berpikir, kenapa harus ke Salib Suci? Pikiran saya adalah bahwa bisa jadi, ya memang kehadiran saya dibutuhkan di Salib Suci. Bukan hebat dong, bukan apa gitu loh ya. Paling kurang, ya bisa jadi ada sesuatu yang di Salib Suci yang memang perlu kehadiran saya juga di sana. Oh, perlu kayaknya. Perlu banget itu. Mungkin karena selama ini hanya datang dan pergi beberapa kali kelompok-kelompok kategorial mengadakan kegiatan rekoleksi, pendalaman di luar Propodo. Saya pernah bertemu dengan mereka, teman-teman PDKI, Bapak Ibu. Padahal aku udah lupa sebenarnya ini. Lalu baru
Safari Misa ini baru diomongkan, kita tuh pernah bertemu sama Romo sekian tahun lalu. Lo benar tak? Ya ternyata memang kita pernah bertemu. Lalu DPP PGKP mengadakan, tidak salah itu pleno. Saya juga beri session ya di Alosi waktu itu. Kalau saya salah di Alosi. Jadi umat Salib itu sebenarnya sudah cukup mengenal saya dan saya mengenal umat gitu. Yeah. Karena sering bolak-balik antara Batu dan Surabaya. Karena ngajar kitab suci di GYB, sehingga sebentar ke Salib Suci. Seperti begitu, kalau datang ke Surabaya pasti mampir ke beberapa roki Roh Kudus, ke Salib Suci, GYB dan roki-roki lain. Tapi tidak pernah bertugas di sini gitu loh. Jadi maka kalau ditanya perasaan ya, yang muncul justru bertanya balik gitu loh. Kenapa kok bisa saya? Kenapa harus saya? Itu pasukan romo-romo lain. Tapi memang kalau mau bertanya, mengulik lebih dalam, ketika 2001 itu sebenarnya SK-nya itu bulan Agustus. Ya, Agustus, tanggal 1 Agustus sebenarnya, 2001. Tetapi kan kita harus mempersiapkan dulu, sampai di September baru saya masuk. Kita kan dalam situasi pandemi dong, waktu itu. Pandemi. Ya, benar. Dan salah satu alasan kenapa saya ke Salib Suci karena di tahun hampir 2 tahun selama COVID itu kami romo-romo SVD itu harus kehilangan beberapa romo. Betul. Ya, jadi meninggal karena pandemi, karena memang asli pandemi atau juga karena komorbid. Ya, karena komorbid. Jadi salah satu adalah Romo Yesus Bukubala. Ya. Nah kan, jadi kita di Surabaya Selatan ini Romo SVD kehilangan 2 romo. Romo Yosef Bukubala di Salib Suci, Romo Yosef Bariadi di Wonokromo. Oh, Yopen. Di Yopen. Jadi waktunya itu selisih cuma sebulan. Sehingga sebulan loh. Jadi kalau saya tidak keliru ya, apa Romo Yosef Bukubala duluan meninggal, baru Romo Yosef Bariadi. Jadi pas sebulan. Jadi waktu itu kan saya kan tinggal di Soferdi. Tiap hari, hampir tiap hari. Nah situasi kan mencekam. Nah pusat SVD, jadi tiap hampir 2-3 bulan, sebulan sekali, terima jenazah. Loh, sampai kita tuh berpikir, nah kamarku kamar nomor 5, langsung berhadapan di tempat, di seberangnya kan biasa jenazah dibaringkan, di ruang tengah. Iya. Aku mikir, loh, ada semacam perasaan, loh ini kok makin mendekat ke kita ya. Tiap hari kan bunyi sirene terus loh, mulai dari subuh. Iya. Ya malam itu pasti begitu, dan itu situasi yang cukup mencekam. Maka ketika salah satu alasan bahwa karena Romo Kebi bersama Romo Franz sendiri, maka sebaiknya juga kalau bisa Romo Trimaso. Ya, apa itu saya masih mengurus komisi keluarga di SVD di Soferdi. Jadi pada akhirnya ya berbicara sama Romo provinsial dan lain-lain, pada akhirnya saya menyanggupi. Fine, maju. Jangan. Siapa takut gitu ya. Nah, tapi yang gas terus aja Maya. Gas aja, harus percaya diri aja, harus maju. Dan saya itu tidak punya bayangan apapun tentang Provinsi Salib Suci. Tahu Andre? Tidak punya bayangan. Setelah Romo Provinsi mengatakan, oke Romo setuju ya, setuju. Nah kira-kira Romo, mau di SK kan tanggal piro? Mau aku diberikan 1 bulan untuk berpikir. Sambil aku menyiapkan diri. Benar. Tak searching. Klik paroki Salib Suci Tropopo. Iya. Nah hampir dah ada berita tentang Salib Suci. Iya Romo. Sorry Bapak Ibu. Ya minta maaf. Dari situ tak berpikir begini. Loh, nah, kalau paroki-paroki lain, kita belajar masuk. Satu paroki kan tidak perlu harus buka buku kan. Tidak perlu. Iya. Ya udah. Handphone, tablet, komputer atau apapun, tinggal kita search aja kan, langsung dapat. Kok enggak ada? Yang muncul tuh gambar-gambar masa lalu semua. Gambar masa lalu, munculnya hanya bisa live streaming. Itu juga sepotong-sepotong. Lah muncul itu kematian semua, termasuk kematian Romo Yosef. Iya. Saya akan berpikir begini, pingin profil paroki gitu loh. Sehingga paling kurang aku yang akan masuk di Provinsi Salib Suci mengerti dong profilnya kan. Oke. Sangat minim informasi. Nah, dari situ maka ketika saya bertanya juga pada beberapa romo, beberapa awam lain,
Nek salib suci ini gimana ya gitu. Ya, dengan bekal percaya diri dan hanya mengandalkan penyertaan Tuhan itu, masuk, cemplungin aja dalam. Ternyata masuk baru, angin bermata, selamat datang. Ya, tapi nikmat kok. Nyaman ya Romo, nyaman. Orang ada yang bertanya, Romo apa benar apa betul? Betul. Betulnya itu kayak menyimpan tersembunyi kayaknya. Itu ada sesuatu yang menurut saya, wah ini sudah saatnya tak masuk gitu. Ya, sudah masuk. Jadi memang masuk dalam situasi pandemi. Ya. Nah ini yang pada akhirnya kenapa saya menerima, karena memang membutuhkan juga Romo lain ya. Nah, setelah kematian Romo Yosef Bukubala, Ya, yang perlu juga untuk bersama dengan dua Romo senior ya, Romo Franz ya, dan Romo Gepi. Gitu. Oh, wow. Nah, tapi setelah masuk ke sini Romo, setelah masuk ke Salib Suci, terus bertugas menjadi Romo rekan di sini. Iya benar. Ada nggak Romo kayak peristiwa atau cerita unik ketika Romo itu sampai di sini ternyata Salib Suci seperti ini ya. Ternyata Salib Suci itu seperti ini. Apa ada nggak Romo cerita-cerita yang unik Romo? Atau perkenalan dengan Mbak Silvi di depan? Unik dan aneh kan beda kan? Iya. Unik aneh kan beda. Iya. Unik itu kan sebenarnya ada duanya. Kalau aneh kan jelas kan? Ya, itu. Aneh kan ya kurang-kurang lah. Saya selalu punya prinsip begini, dimanapun saya diutus. Ya. Pokoknya di situ dicemplungkan di situ, masuk dalam keadaan belajar aja, menikmati saja. Menikmati. Jadi ketika misalnya saya ditugaskan ke Kalimantan Barat, baru setelah ditabiskan, masih ideal, rambutnya masih Belum seperti ini ya Romo ya? Belum. Ini sudah dimakan zaman ini. Jadi karena kita kan punya ideal-ideal tertentu ya, idealisme macam-macam. Betul. Tapi prinsipnya saya begini gitu, di mana saja kita diutus, saya yakin bahwa malaikat-malaikat sudah diutus Tuhan ke sana, untuk menyiapkan. Sama juga ketika di Salib Suci. Tapi memang pengalaman yang paling unik adalah saya dijemput oleh Romo Gepi tanggal 6 pagi ya, kita jam 10 itu Romo Gepi, ayo nanti aku jemput ya. Ya, wes jemput. Romo Gepi jemput pakai mobil Panther. Mobil perjuangannya Romo Heri Balhor. Ya. Toto masuk. Aku pakai mobil apa iki? Jadi Romo Gepi katakan, Romo pakai mobil ini. Enggak apa-apa. Yang penting kita dalam mobil kan. Iya. Oke, mobil ke sini datang sampai tiba di sini itu sepi sekali ya, tidak ada orang. Udah ada penjemputan macam-macam, sepi memang, tidak ada umat gitu ya. Sorry Romo, itu kapan Romo? Dijemput sama Romo Gepi itu masih ingat nggak? Masih ingat, saya dijemput kapan, tanggal 6 September. 6 September pagi jam 10 tahun 2021. Oke. Masih ingat pas itu. Romo tiba di situ ya, waktu itu kan tiba di sini tuh sepi sekali. Iya. Loh memang karena pandemi ya. Iya. Masuk bertemu beberapa bapak ibu DPP PKKP, Romo selamat datang itu. Saya lihat, waduh, salib suci ya, salib yang suci gitu ya. Iya. Udah salib suci gitu. Iya. Salib yang suci. Syukur salib dan salib suci ya. Kalau salib aja kan rasanya salib banget gitu ya. Salib dan suci. Salib suci. Masuk. Lalu kita akhirnya ramah-tamah makan siang. Oke. Makan siang bersama tuh tak ingat di balai lantai 1 makan mie ayam dalam kotaan. Mie ayam kotaan gitu. Masih ingat ya ternyata. Masih ingat gitu ya. Karena unik kan gitu ya. Unik. Bapak Ibu mengatakan, Romo minta maaf, sederhana saja. Saya mengerti kan ini keadaan kita seperti ini kan, kita tidak boleh berkumpul dan lain-lain. Betul. Tetapi pengalaman pertama itu yang unik itu membuat saya menyadarkan saya bahwa ini salib sesungguhnya. Ya. Saya akan memulai perjalanan sebagai Romo rekan di sini dengan karya salib suci yang seperti ini. Oke. Dan memang kalau ngomong tentang pandemi kan situasi mondial kan dunia kan, bukan hanya satu dua tempat yang mengalami, semua kita kan mengalami. Sehingga saya berproses terus dengan keadaan itu bersama-sama dengan dua Romo kita
DPP BGKP, dan kesempatan untuk tatap muka itu kan hampir jarang terjadi ya. Kita cukup dibatas ya. Jadi kita cuma hanya live streaming, lewat Zoom dan lain-lain ya. Tetapi justru saya melihat bahwa dari situ kita mau menarik satu benang merah, titik, berpikir, berpijak bersama bagaimana supaya apa yang ada dalam isi perutnya salib suci ini diketahui oleh umat. Maka sebenarnya jantungnya adalah apa? Komsos. Betul. Tepuk tangan untuk Komsos. Tepuk tangan. Kita kembali. Aku nih berpikir begini, turning point-nya adalah saya berpikir begini, mungkin pengandaian aku aja. Kalau tidak ada pandemi, mungkin kita akan tidak seperti ini. Betul. Ini kan blessing in disguise ya. Sesuatu yang terjadi di balik satu peristiwa. Teman-teman, mari kita bayangkan, kalau tidak ada pandemi, kita tidak sekreatif ini. Betul. Bisa ada podcast, ada macam-macam, tidak ada. Karena sebelumnya tidak ada. Tapi karena berkat pandemi, maka kita nih seperti sekarang ini gitu. Saya sendiri merasa itu, maka bisa merasul lewat media. Media seperti begini. Maka waktu saya cukup bicara dengan beberapa senior ya para pengurus lama, gimana ya supaya kita bisa menghidupkan Komsos kita ini. Sehingga pada akhirnya segala sesuatu yang terjadi di dalam karya riak-riak pastoral ini bisa diketahui oleh umat. Karena selama ini kan hanya lewat majalah kan. Nah, majalah Mawas kan. Majalah Mawas yang pembacanya itu menurut saya lama-kelamaan mulai berkurang. Betul. Memang kita harus mengaku juga orang-orang tua kita sangat mengharapkan majalah. Karena ketika megang masalah itu gitu, lalu melihat lembar demi lembar ada fotonya di sana gitu, merasa seperti wow gitu ya. Ya, dan itu memang. Tapi saya berpikir ini perlu ada satu gerakan supaya bagaimana Komsos ini menghadirkan sesuatu yang lain. Betul. Dan kita tahu ya Andre, paroki-paroki kusukan-kusukan betul-betul gencar, masif banget. Ya, masif banget ya. Mulai dari gereja, sekolah dan lain-lain. Kita bagaimana gereja mau bagaimana menyampaikan itu. Ya. Itu yang saya rasa ketika awal masuk, penerimaan itu sederhana. Yang kedua, bagaimana tatap mukanya itu hampir tidak ada sama sekali. Saya masih ingat yang unik salah satu adalah ketika tiba, tidak salah hari kedua atau ketiga, aku tuh misa bersama Romo Frans. Berdua tok. Dan misanya di mana? Dalam gereja kita yang gede ini. Romo Frans mimpin misa, khotbah dan lain-lain. Aku sebagai umat duduk di bangku paling depan. Oh Gusti, nek bisa kayak mana Pak? Lalu Pak Haryanto tidak salah itu pakai live streaming itu, jadi misa itu. Saya mengikuti. Romo Frans semangat luar biasa ya. Mulai dari tanda salib, khotbah berapi. Tapi di depan Romo Frans cuma saya sendiri. Tidak ada umat itu. Tidak ada umat. Sepi sebenarnya. Jadi saudara umat, jadi berdua. Saya katakan, Tuhan, ternyata ini keadaan yang sungguh-sungguh terjadi nih. Ini sungguh-sungguh terjadi. Dan dari situ kita berpikir bersama-sama ya, ke depan langkah pastoral bagaimana. Jadi keadaan di pastoran juga kita hampir tidak ada kunjungan umat. Hampir tidak ada namanya konsultasi. Pelayanan sakramen yang langsung menyentuh umat pun hampir tidak ada. Perminyakan, kanonik, konsultasi tidak ada karena orang takut. Pengakuan dosa tidak ada. Sakramen tobat hampir tidak ada. Ekaristi pun tidak ada. Bahkan ada seorang umat yang member saya begini, Romo, papa saya mau diberi perminyakan. Bisa tidak Romo? Saya bilang bisa. Tetapi sekarang pandemi. Romo kan bisa Romo. Romo kan bisa perminyakan kepada papa saya lewat Zoom. Ya kan? Aku bilang, waduh, lagi gendeng. Saya bilang, Mbak, sakramen perminyakan orang sakit itu diberikan kepada orang yang sakit, ya diolesi toh. Oh gitu toh. Oh, enggak pakai Zoom, enggak iso. Kalau pakai Zoom, tak olesi tabletku depan sini. Layar. Tabletnya yang diberkati. Oh gitu toh. Jadi
Jadi itu bagaimana kita pada kagok semua ya. Iya. Kita pada bingung bagaimana kita menempatkan. Nah, ini keadaan-keadaan yang di awal masuk paroki ini situasi ini betul-betul kuat ya, Betul. membuat kita bagaimana untuk lebih kreatif di tengah Iya, situasi iya. pandemi itu untuk berpastoral. Iya. Gitu, Ndra. Memang zaman-zaman pandemi itu sengsara banget ya kita ya, Iya. Romo ya. Mau gereja pun aja kita lagi nggak bisa. Pakai kuota kan? Iya. Kayak kuota nonton bioskop ya. Nah itu harus ekstra beli kuota. Iya benar Dan harus pakai untuk itu. Tapi pada akhirnya tahun berapa ya Mo ya? Mulai masuk misa di sini tuh. Mulai tanpa batasan jumlah itu tidak salah di 2022. Iya 22 ya. 22 pertengahan udah Paskahan, Ya. bahkan udah Natal udah enggak lagi. Karena dulu tidak salah sebelum 2002 itu pernikahan itu hanya bisa dihadiri maksimum itu 50 orang. Pengantin termasuk keluarga. 50 itu sudah 50 termasuk keluarga dan ya, pengantin. Ya, itu sudah diatur loh. Jaraknya bagaimana. Iya ya. benar. Nah, jadi itu sudah. Tapi setelah 2022 masuk pertengahan pelan-pelan sudah mulai. Iya. Berjalan seperti biasa. Akhirnya 2023 kita kembali misa 2023 normal seperti biasa. seperti biasa. 2023 gongnya itu kan 2023 tidak salah paroki kita 35 tahun ya. Iya. Itu acara besar untuk saya terharu. Terharunya karena gini ya. Kita berada dalam satu situasi di mana semua serba terbatas. Betul. Relasi kita terbatas dengan orang, kita tidak bisa kemana-mana, Iya. berkegiatan pun dibatasi. Lalu bikin kegiatan 35 tahun itu yang menurut saya secara pribadi, waduh, ini luar biasa umat nih. Dan itulah kekuatan sebenarnya. Iya. Ada lomba paduan suara tingkat lingkungan. Dan pada saat itu juga di Iya, September betul. kan Iya, kita serah terima ya antara Romo Gebi ke saya dan selanjutnya berjalan di tahun 2023 itu ya. Betul. Untuk saya itu momen yang terharu juga sih, terharu membuat kita wah ini kebangkitan ya, ini kita mau buat sesuatu dan menurut saya setelah September serah terima itu di 2023 sampai hari ini kayaknya itu ngegas terus ya. Nggak rem kayaknya ya. Kayaknya nggak rem loh. Gas terus semuanya. Saya tuh berpikir tuh ada aja kegiatan. Kegiatan tuh tetap ada, berjalan dan itu menurutku nah ini sebenarnya sesungguhnya gereja hidup seperti ini. Berkegiatan, punya program-program yang baik ya. Betul. Dan salah satu yang menurut saya salah satu bukan satu-satunya ya. Salah satu yang menurut saya bangga dan bersyukur adalah muncul orang-orang muda. Kalian ini Tepuk tangan buat orang muda. orang muda. Tanpa mengurangi bahwa peran orang tua itu penting ya. Iya, Orang tua itu betul, penting betul, ya. betul. Tapi saya jujur bersyukur banget paroki kita ini kan tahun ini genap 37 tahun. Iya. Ya, paroki ini genap. Artinya bahwa paroki kita sudah mengarah kepada paroki opa oma. Ya. Paroki kita ini, kita harus Iya. akui itu. Di mana paroki usianya makin bertambah, angka orang muda pasti makin menurun. Menurunnya kenapa? Karena anak mereka atau cucu mereka akan kerja dan sekolah di tempat lain. Tinggal di tempat lain. Maka meninggalkanlah orang-orang tua. Iya. Tapi cerita salib suci ini agak lain. Agak lain. Alihnya begini, pikiran saya begini. Mungkin kalau saya keliru, mungkin bisa kalau saya keliru ya mohon maaf ya. Iya. Tapi gini, setahu saya wilayah selatan terlebih Tropodo ini adalah satu perumahan. Oke. Nah, satu perumahan yang dibangun itu dipersiapkan dengan baik sekali itu di sekitar 30-an tahun lalu. 20-an 30 tahun lalu. 20-an tahun lalu lah. Taman Tropodo Indah ya. Perumahan apa? Perumahan Tropodo ini namanya apa sih? Yang Taman Wisata Tropodo. Iya. Dan yang saya dengar-dengar cerita orang lain yang dulu tinggal di sini, lalu pada akhirnya mereka pindah ke Surabaya dan tempat lain. Mereka datang kembali ke tempat ini, mereka menjadi bingung. Iya. Bertanya, kok Tropodo itu sudah berbeda? Saya bilang, kenapa Pak? Karena saya pernah dijemput oleh seorang bapak untuk berkegiatan di HKY.
Lalu dia rupanya pernah tinggal di wilayah sini, di sekitar sini. Loh Pak, kenapa Pak? Loh gereja sama sini kok sekarang kayak gini? Loh kenapa? Saya bilang, loh kok padat sekali? Ya gitu, aku bilang, ya namanya sudah berapa tahun lalu Bapak meninggalkan tempat ini. Iya. Ya toh? Tapi ingat, tetap Tropodo indah. Iya. Ya toh? Tropodo yang indah kan? Indah. Yang indah. Indah sekali. Apalagi kalau hujan indah sekali. Jangan gitu dong. Itu hujan berkat loh. Oh, hujan berkat. Oke. Pasti orang ini bahwa tempat ini sebenarnya disiapkan dengan sangat baik. Iya. Tetapi dalam perjalanan over capacity. Sudah kebanyakan. Saya mau sampaikan apa? Orang-orang datang tinggal di sini kerjanya di Surabaya. Ya enggak? Iya, betul. Rata-rata guru-guru itu tinggalnya di sini. Kerja di mana? Sanmar, Sinlui, kan? San Agnes, semua tinggalnya di sini. Lah, lama-kelamaan tempat ini bukan hanya sebagai tempat tinggal saja, tapi mulai muncul apa? Tempat untuk bisnis sudah mulai, sekolah sudah mulai di sini kan. Nah, ini makanya pada akhirnya kalau kita lihat pada saat paroki ini bergerak di tahun 2023 ini kita berpikir soal pasca pandemi ya, bukan berarti sebelum-sebelumnya tidak ada pergerakan. Yang Romo lihat adalah ngegas banget kita ini, kegiatannya banyak sekali. Kegiatannya banyak. Seluruh lini formasi bergerak. Dari biak, rekat, orang muda, keluarga, lansia, bahkan difabel. Bergerak luar biasa. Itu kekuatan salib suci. Kok gak tepuk tangan ya? Terharu saya loh. Andre aja terharu sambil lupa tepuk tangan ya. Iya. Sampai nggak bisa tepuk tangan. Dan sampai nggak bisa berkiti ya. Berkata-kata ya. Nggak bisa berkata-kata. Iya. Tapi Romo, saking digasnya terus akhirnya kita itu mempunyai SDM yang mungkin sangat istimewa. Mulai dari kayak contoh aja kayak Pak Dedi yang sekarang sudah ke HKY. Begitupun juga ternyata salah satu Romo favorit kita juga ditarik oleh Keuskupan Surabaya menjadi sekretaris uskup. Nah, jujur aja Romo, waktu saya mendengarkan Romo menjadi sekretaris uskup itu saya ngomong sama teman-teman OMK. Asetnya Halib Suci kok diambil sama Bapak Uskup? Saya bilang gitu. Karena Romo Putri ini adalah moderator OMK, ya kan Romo ya? Moderator OMK di Salib Suci. Nah, yang sangat-sangat mendukung itu menurut kami teman-teman OMK itu ya Romo Putri. Nah, ya sedikit kita teman-teman OMK sedikit tidak terima Romo sebenarnya Romo. Tapi ya sudahlah, karena memang itu utusan dari Bapak Uskup, Bapak Uskup Tribudi ya. Agak salah, agak bingung, lupa soalnya. Nah, itu gimana Romo ceritanya Romo? Kok bisa menjadi sekretaris uskup Bapak Uskup di Surabaya ini? Aku juga bingung. Apa langsung ketika beliau ditabiskan langsung memilih sekretarisnya Romo Putri? Iya. Gimana ini? Mungkin saya bergerak mundur sedikit ya. Ya. Saya selalu mengatakan begini ketika ditempatkan di suatu tempat paroki ya. Kalau di paroki saya selalu mengatakan di sana ada orang muda enggak? Selalu saya bertanya. Ada orang muda enggak di sana? Oh ada Romo. Berarti gereja hidup. Tapi kalau gereja tidak hidup, ada orang muda, berarti butuh digerakkan. Karena itu aset, itu masa depan. Nah pikiran saya itu muncul ketika tiba, saya melihat RC ya, ini RC aja saya ngomong RC ya. Regina Celi choir ini, orang anak muda ini, yang menurut saya ini kelihatan, ini kelompok ini menurut saya perlu diberdayakan gini loh. Betul. Satu, yang kedua anak-anak muda. Anak-anak muda yang menurut saya, wah ini potensial banget gitu. Kalau tidak
dikumpulkan untuk mungkin didampingi, untuk diapakan gitu ya. Ya, Setelah saya berpikir, ini harus. betul. Ini harus. Maka ketika waktu tiba dan awal saya mulai menjadi moderator PMK di Formacio untuk seluruh Formacio dan Iya. PMK, kita mulai pelan-pelan memikirkan bersama dulu dengan Frater Bimo ya. Betul. Bimo Ya, Frater Bimo Oh, ya. Frater Bimo, lalu bersama Andre, teman-teman semuanya, dan sekarang dengan Arya. Dan orang-orang ini masih di situ gitu loh. Betul. Itu betul untuk kalian. Ya, betul. Dan dari kalian ini muncul lagi yang lain. Muncul lagi kalian. Saya waktu berpikir begini, Bim, pokoknya aku nggak mau pusing. Nek 1, 2 OMK ngumpul, kita mulai. Oke. Apapun mulai. Mau dibikin podcast kayak apa kayak, pokoknya ala orang muda. Kita mulai. Ya. Jadi pada akhirnya kita coba pikir, namanya orang muda ini kan sebenarnya mereka punya kreativitas. Ya. Tetapi kadang-kadang yang terjadi adalah tersandra oleh satu konsep bahwa alah orang muda tahu apa. Nggak muda aja kok nggak tahu apa-apa gitu. Selalu gitu. Ya. Dan itu datang dari siapa? Ya dari orang tua kalian. Ya toh? Betul. Itu terjadi. Konsep orang muda. Yang kedua, orang muda sendiri mengonsepkan dirinya sebagai tidak mampu, belum apa-apa gitu. Oh, aku belum. Padahal enggak. Ini jadi dikonsep dan terkonsep. Ya. Dikonsep lalu mengonsepkan diri sendiri. Maka coba kita membuka tabir ini loh. Gimana kita mengurai ya? Saya berterima kasih kepada beberapa orang ya, yang Pak Dedi, beberapa misalnya juga Mas Victor ya, Ya. dan juga teman-teman lain yang mari coba kita membuat sesuatu untuk orang muda ini. Maka perhatikan, kita beberapa kali bikin kegiatan Ya. yang gaungnya cukup besar loh, gitu. Betul. Bahkan sampai di Coffee Capan gitu, Ya. gitu. Dari kita bikin kegiatan begitu, maka Coffee Capan pun seolah mengadopsi, ya. Kita bikin kegiatan besar itu. Dan saya sungguh bersyukur ketika kita bisa membuka orang sampai 50 orang, 100 orang lebih. Wah, itu luar biasa. Berarti gereja kita ini hidup. Dan Romo kembali lagi. Gereja kita ini berbeda dengan gereja lain. Ketika gereja makin berumur secara usia, anak muda makin kurang. Ya. Kita justru Bertambah. tidak berkurang ini. Kenapa? Karena mereka tinggal sekitaran sini. Lalu istilahnya kita ini kayak MLM gitu loh ya. MLM, oke. MLM. Multilevel marketingnya. Tak pergi tak dapat satu gitu. Iya, iya. Aku dapat Andre pergi dapat satu lagi. Iya, iya. Jadi makin itu, ayo yuk, Betul. Bismillah, oh, bis enak, oh, bis APE gitu. Jadi semua terpanggil untuk itu. Dan saya jujur, kita perlu berterima kasih kepada para pendamping. Para pendamping. Ya. Kakak-kakak pendamping mulai dari anak-anak, remaja, orang muda yang stay di situ berkorban habis-habisan untuk ini jalan. Karena begini, anak-anak orang muda tidak bisa berjalan tanpa pendamping. Ya. Tanpa pendamping dan pendampingan kan? Ya, betul. Ya. Kalau pendamping tapi pendampingannya tidak pas, tidak cocok. Nah ini butuh untuk kita lihat bersama. Lalu situasi orang muda ini membuat saya, ya saya secara pribadi bangga. Di mana-mana tak bangga gitu. Mau di Coffee Capan lah, mau di Kusuman tak bangga. Kenapa? Atau di program kita tak bangga. Kenapa? Lah, orang muda kamu tiap kali rapat ngeluh tentang orang muda. Gitu. Ya, benar, beberapa kali saya kegiatan di Surabaya lalu pulang tak minta beberapa umat itu antar aku balik loh di Salib Suci. Dan tiap kali datang pasti ada RC itu ngumpul latihan kor. Oh iya, iya, iya. Di balai. Umat bertanya, Romo, lo ikut siapa? Anak-anak mudaku. Loh, mau lo ngapain tuh latihan kor? Kok iso? Sampai jam 10, jam 9 kayak gini. Ya itu udah biasa. Ini sudah biasa. Sombong dong. Sombong dong. Dan mulai muncul, loh di tempat kami kok enggak? Saya bilang beda. Kalau kalian mau, datang berguru ke kami. Dan memang ini situasi yang dimana saya berpikir, wah ini orang muda perlu dilibatkan. Pelibatan orang muda itu mulai kita terasa sekali ya. Ya. Jadi mulai kalian diberikan
ya anggap kalau diberi panggung seolah-olah wah sekali, tidak, tapi diberikan kesempatan, diberikan peluang, dianggap setara dalam rapat-rapat kita undang, kita ajak pemikiran-pemikiran kalian itu kita dapat ya. Dan untuk saya urusan yang kaum muda ini sekali lagi aset masa depan harus berjalan. Maka ketika kalian protes, Andre, ya karena usuk didik, ya mau dikatakan meminta atau apa ya, mengharapkan, atau mungkin bahasa agak tidak mengambil, bahkan di lingkungan bisa di lingkungan kanak-kanak Yesus diambil secara paksa. Diambil secara paksa. Saya mengerti perasaan umat. Karena begini, saya baru 3,5 tahun di tempat ini. Betul. Saya menyadari itu. Betul. Dan ibaratnya kita ini baru bergerak. Kita baru membuat semacam blueprintnya, ya, bagaimana arah kita ke depan, ya, dasarnya kita mau kemana. Saya mengerti ketika misalnya teman-teman muda OMK, kok rasanya kok protes, tidak setuju dan lain-lain. Ya. Saya menyadari itu, bukan teman-teman saja, tapi umat lain juga merasakan itu. Saya jujur ketika Bapak Uskup ya mengajak untuk coba bersama-sama ambil bagian di Kuskupan untuk mendampingi Bapak Uskup, pikiran saya pertama adalah tentang salib suci. Ya, gimana ya? Karena saya baru mulai di paroki ini, bagaimana? Dan saya cukup lama bergulat soal keadaan ini ya, bagaimana untuk itu. Nah, tapi pada akhirnya seperti Andre mengatakan ya ketaatan itu perlu ya. Betul. Seperti itu. Gitu Andre. Betul Romo. Tapi Romo, ngapain aja sih mau tugasnya menjadi sekretaris uskup ini Romo? Iya. Memang sekretaris uskup, kalau sekretaris keuskupan itu sudah biasa. Di setiap uskupan punya sekretaris uskupan, itu memang harus ada. Kalau sekretaris uskup beda dengan sekretaris keuskupan. Ya, memang kalau sekretaris keuskupan itu memang urusannya secara administratif. Ya. Secara urusan ke dalam dan keluar uskupan, sekretaris keuskupan itu punya peran besar. Ya. Lah, sekretaris uskup sebenarnya bahasanya mau dikatakan intinya begini, dia mendampingi uskup. Itu. Nanti mau dijabarkan bagaimana? Menurut saya pasti banyak. Pendampingannya model bagaimana? Intinya satu adalah pasti sekretaris uskup adalah bersama uskup. Kemanapun uskup pergi. Ya. Diharapkan demikian. Ya toh? Dan tidak perlu harus sekretaris ada di situ terus gitu. Bisa mungkin di samping kiri atau kanan enggak juga. Tetapi memang harus mendampingi uskup. Ya, mendampingi uskup. Nanti mau di ibaratnya pengejawantahannya nanti di lapangan bagaimana, itu pasti nanti sesuai dengan konteks juga ya. Tapi intinya memang salah satu adalah itu hadir bersama, juga memperhatikan jadwal-jadwal Bapak Uskup, ya, jadwal-jadwal ini yang harus betul diperhatikan karena jadwal uskup itu penuh, padat, ya, bukan hanya misa. Dia harus pertemuan, dia harus rapat, dia harus keluar kota, bahkan keluar provinsi, dia harus keluar pulau, bahkan keluar negeri. Ya, jadi harus dipersiapkan. Jadi memang pasti kerjasama juga dengan sekretaris uskupan dan juga teman-teman Romo Kuria lain ya. Tidak mungkin saya sendiri. Ya. Dan Bapak Uskup Didi adalah uskup yang luar biasa, yang komunikasinya enak antara kita. Ya. Saya merasa beliau adalah sosok yang memang ya Tuhan kirim untuk kita di Uskupan Surabaya ini ya. Pemimpin yang punya kerendahan hati dan ya semangat terbuka untuk semua itu. Ya inklusivitasnya tinggi menurut saya ya. Sehingga beliau itu bukan tipikal orang yang terlalu formalistik ya, yang harus begini, enggak. Memang itu perlu. Tapi beliau dengan pendekatannya yang sangat humanis itu, yang membuat saya pada akhirnya ya mau tidak mau ya wis terima aja tugas ini ya. Bukan karena terpaksa, tetapi karena dengan karakter uskup ini saya siap untuk membantu. Tapi itu ada nggak Romo? Ada misalnya kayak
Romo PKP kan masanya dari 3 tahun. Nggih, Nah itu benar. sama kayak seperti itu Kak Romo? Ya. Atau selama berapa tahun gitu Romo? Andre adalah orang yang sudah kesekian orang bertanya. Oke. Apa Romo ada termin waktu ya? Apa Romo enggak ada kemungkinan untuk balik lagi gitu ya? Iya. Saya bilang segala sesuatu bisa mungkin terjadi. Ya. Untuk sekretaris uskup dan juga kami yang lain kuria dan juga sekretaris uskupan, semua secara administratif punya termin waktu. Ya saya mulai dari 2025 sampai dengan 2030. 5 Ya, tahun. dari tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tahun 2030 ya. Sebenarnya secara administratif memang harus ada termin-termin waktunya. Setelah itu apakah nanti diperpanjang atau bagaimana itu kan kita tidak tahu ya, itu urusan Bapak Uskupnya. Itu tergantung Bapak Uskupnya Iya, ya, Bapak Uskup. mau melanjutkan atau tidak, ya. menggantikan. Tapi untuk sementara sampai tahun sekian. Tahun 2030. Oke, Romo terakhir Romo. Ya, Harapan Romo kepada umat salib suci Romo. Harapannya seperti apa nanti untuk sebelum Romo ini sertijab? oke. Ya. Monggo Oke. silakan Romo disampaikan. Salib suci ini seperti rumah kita bersama. Ya, saya melihat ini rumah besar yang saya ibaratkan seperti rumah yang besar sekali, Ya. yang terdiri dari 6.421 umat, terdiri dari 47 lingkungan, Ya. 18 wilayah besar, lingkungan besar atau wilayah besar, ditambah dengan satu komunitas bakti luhur. Artinya, secara jumlah gede banget. Ini secara sumber daya manusia itu seperti bom Molotov yang tinggal diledakkan saja, besar banget. Tinggal bagaimana orang menyadari potensinya. Maka prinsipnya Romo begini, pencet tombol yang tepat, maka jadi. Ya, jadi harus ahli pencet tombol. Harus tekan pencet tombol yang pas, jadi. Kalau salah pencet, tetap seperti yang gini-gini aja, atau masa lalu ya. Tapi kalau tahu, jadi. Maka satu, potensi begini besar ini kalau ibaratnya lahan tidur, ditidurkan terus, sayang. Maka perlu satu gerakan bersama, mulai dari kami para Romo, para pengurus, dan umat ini untuk kita berpikir, salib suci ini mau ke depannya gimana? Itu. Ini potensi yang besar ini. Maka harapan saya ke depan adalah, yang pertama, semua tradisi baik yang sudah ada selama ini, sisi liturgi, karya pastoral, Ya. kunjungan-kunjungan menyapa umat, kelompok-kelompok kategorial, anak-anak muda, anak remaja, orang muda, semua yang sudah hidup berjalan dengan baik ini terus di-maintain. Maintenance ini yang perlu. Harus. Ini jangan sampai kendor lagi. Jangan sampai kendor. Karena begini teman-teman, Andre, Iya. ini ibaratnya begini loh. Kita ini udah lari gitu loh. Hampir masuk garis finish kan. Nah tiba-tiba di tengah ada sesuatu, stop, berhenti. Lalu kita tidak mau lari terus gitu loh. Pilihan cuma dua. Tetap di tempat, atau start lagi dari awal. Itu berat. Ya. Maka ibaratnya sekarang ini, potensi-potensi ini, semua tadi saya katakan, gas tadi itu, Ya. ini sementara. Jangan turunkan, ya rem dikit-dikit lah. Ya. Gitu ya. Tapi jangan sampai turun. Jadi harapan, semua yang sudah terjadi ini, betul-betul dikembangkan lebih baik lagi. Yang kedua, harapan untuk umat, mari memiliki paroki ini. Ini rumah kalian, rumah kita bersama. Bukan rumah para Romo, bukan. Bukan rumahnya para pengurus, bukan. Ini rumah kita bersama. Nah, kalau saya merasa itu rumah saya, berarti saya berjuang untuk apa? Merawat, menjaga, memelihara, memberdayakan, melihat mana yang rasa-rasanya perlu dibereskan, tak bereskan. Kenapa? Karena saya merasa itu rumah saya. Betul.
Kalau saya seperti hanya datang sebagai hanya pendatang untuk hanya ibarat rumah ini seperti hotel gitu ya. Datang ya, mandi, tidur sesaat, tak bayar, lalu tak balik lagi, tidak rasa memiliki. Tapi kalau ini adalah rumah saya, harus merasa saya adalah bagian dari rumah ini. Berpikir tentang rumah ini. Cara yang paling konkret. Satu, beri diri untuk pelayanan. Dalam level apapun. Beri diri untuk pelayanan. Memang kadang-kadang orang masuk, Romo, kalau saya masuk dalam pelayanan, benefitnya apa? Kadang-kadang saya tanya balik, Tuhan sudah beri kau terlalu banyak berkat. Terlalu banyak berkat Tuhan beri ya. Kau masih bisa hidup, masih bisa makan gitu ya. Betul. Kok kau tanya balik benefit dari Tuhan? Bagaimana? Bisa bernapas itu. Itu benefit yang paling abadi itu. Kenapa kau tanya benefit? Pelayanan itu hanya ada dalam gereja Katolik, tidak di tempat lain. Jujur ya. Pelayanan sejatinya ada di gereja Katolik. Kenapa? No bayar. Ya enggak, Iya, Andre? betul. No bayar kan? Coba di tempat lain, bayar dong. Oh iya, bayar. Bayar. Ini kalau depan saya lagi syuting-syuting ini kamu dibayar semua. Coba di tempat lain. Dan itu masih ada dalam pola mindset pikiran kita umat Paroki Salib Suci. Ya. Ada yang mengatakan, alah, aku sudah sosial kerja setengah mati, pelayanan umat, aku minta harus bayar lagi gitu. Lo kegiatannya harus pakai bayar. Loh Pak, loh Bu, gitu. Keluarkan sepeser sedikit untuk lebih mengembangkan karya pelayanan, lebih mengembangkan iman kok. Aduh, 100-200 ribu itu dipersoalkan gitu loh. Iya. Iya toh? Betul. Untuk Tuhan kok pakai hitung-hitung gitu loh ya. Kalau belanja di mall itu sejuta-2 juta tuh habis dalam tempo singkat, tak protes. Nah, ini yang saya mau bangkitkan. Ya, pingin sekali saya harapkan Paroki Salib Suci. Jangan punya mental miskin. Stop mental miskin, stop mental minta-minta, dan stop mental tidak mau berubah. Dunia ini terlalu luas. Buka cakrawala berpikir lebih luas tentang paroki kita. Ya, ini mentalitas yang harus betul-betul dikikis. Harus dikikis. Mental harus dikikis. Harus dibombardir ini. Untuk saya, bahasa saya diberangus. Diberangus habis-habisan. You mau setuju, tak setuju, tak berangus. Kenapa? Mental tidur 30-an tahun tidak bisa berubah dalam 1-2 tahun. Tak mungkin. Tak bisa. Dan ini menjadi biang kerok. Menjadi biang kerok selama ini. Yang saya perhatikan, sorry kalau saya salah. Maafkan saya kalau saya salah. Tapi saya mengatakan ini kebenaran. Dan ketika kebenaran itu dikatakan secara benar, Andre, Iya. itu menyakitkan. Iya. Obat kan selalu sakit kan. Obat kan tidak enak kan. Betul. Hanya obat satu yang enak, yaitu vitamin C. Sekarang vitamin C kok rasa stroberi, aneh kan. Ya toh? Berarti bukan vitamin C lagi tuh. Vitamin apa sih? Ya toh? Nah ini, Romo sampaikan. Makanya kita mau berpikir begini. Saya sangat mengharapkan ada partisipasi semangat kemandirian dari umat. Kemandirian sudah secara personal, sumber daya manusia kita sangat mandiri. Sekarang mari kita berpikir kemandirian secara finansial. Ini perlu. Kemandirian secara finansial ini penting sekali. Ya, kita boleh ngomong ke sana kemari, tapi kalau pulang perut kosong ya lapar ya juga susah ya. Bersabda tapi juga jangan lupa berdoa dan berdana. Berdoa tapi lupa berdana ya susah. Betul. Ya, berdana tapi lupa berdoa juga itu tidak seimbang. Maka mari coba kita ke situ. Jadi belajar untuk mengembangkan rasa memiliki dengan terlibat. Ya. Menyumbang apa yang ada. Mari coba kita lihat bersama-sama. Ya, ini kerinduan saya ya, dan saya harus mengatakan terima kasih banyak. Umat mulai sadar. Terima kasih banyak. Angkat topi untuk umat Salib Suci. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Pasca ini saja. Ya, banyak sekali umat yang menyumbang. Banyak orang yang tidak mau menyebutkan namanya. Ya, TV-TV yang dipakai itu banyak penyumbang.
dari lingkungan. Itu banyak sekali mereka menyumbang. Betul. Ya. Kemarin kita mengadakan konser Oh ya. Fiat Komunitas Tua. Fiat Itu juga Komunitas Tua. banyak orang menyumbang. Dan saya berpikir begini, kalau ini digerakkan terus dan itu digaungkan, ibaratnya dikampanyekan terus, itu ibaratnya menjadikan itu seperti apa ya, jargon gitu loh. Ya. Ya. Betul. Ayo tingkatkan kemandirian. Jadi jangan berpikir diri lagi. Ayo bagaimana saya berpikir untuk gereja. Itu harapan saya. Dan saya yakin percaya bahwa ke depan Salib Suci pasti jaya. Gitu. Jaya. Jaya. Oke, tepuk tangan dong buat Romo Hutrin. Wah, keren sekali Romo. Terima kasih sudah mampir di podcast kami Romo. Dan ada sedikit pemberian dari teman-teman Komsos. Monggo, silakan bisa dikasih. Ibu Ketua Komsos bisa dikasih. Ini adalah hadiah Romo. Dari Kompos buat Romo Hutrin, semoga suka. Boleh dibuka Romo. Silakan Romo kalau mau dibuka. Buka kotaknya, prank isinya ternyata kosong. Buka itu. Bisa. Romo. Oh iya. Siapa sih dengan ini? Ya, menyesatkan memang. Andre kayaknya bikin ini juga kayaknya. Oh enggak. Silakan Romo. Wah, ada pesannya Romo. Silakan dibaca Romo. Baca Romo. Romo Hutrin tercinta. Oh. Komsos Sastro with love. Woi. Selamat mengemban tugas di tempat yang baru. Ala NKRI ya dekat-dekat. Padahal deket-deket sini aja ya Romo ya. Iya, kayak pindah negara aja. Apa bisa pasti kalian dengar? Iya, benar. Betul. Keren. Wih. Keren ya. Aslinya itu tulisannya Romo Hutrin gitu ya sebenarnya ya. Oh, sos. Oh, di bawah ada Romo. Ini foto tapisanku. Sambil baca. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ini akan dipakai tanggal 5 menuju ke Uskupan. Oke. Dipakai. Romo lagi di depan. Tahu nggak? Oh, ini. Yang mana? Efrat itu. AHT. AHT ya. Inisial nama. Oh, saya ya. Agustinus Hutrin Tai. Kalian ini baru tahu AHT itu. Kan begitu AHT. AHT. Oh, tahu. Kita yang mengulik-ngulik sebenarnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pakai. Jangan dong. Kan lagi pakai kolar. Coba. Coba dites. Harusnya pas. Aduh. Asik. Aduh, bro, gede. Wah, kalau gini kita sama-sama kayak hijau loh. Iya. Oke lah. Bagus. Makasih ya. Oke, terima kasih Romo Hutrin. Semoga di tempat barunya di Sekretaris Uskup nanti bisa ya sekali-sekali bisa main-main ke sini Romo. Amin. Ya. Oke, main-main ke Kuskupan. Oh ya, saya pasti selalu Romo karena saya kan Ini orang ketutupan. Komsos jadi pas sering Kuskupan. Iya, pasti. Romo. Jadi kalau ada kurang-kurang snack ya boleh lah ya. Ya, boleh lah. Snack kurang atau akuanya kurang ya keren. Siap. Ya pokoknya Romo sehat-sehat terus Romo. Amin. Tetap semangat melayani Tuhan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, Romo, ya. Sehat itu mahal. Oke. Ya, sehat itu mahal. Itu saja teman-teman. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel Mawas TV. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.